Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil orientasi PPK 2023 yang disusun oleh Suhami SPD dengan link tersebut dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD, TGT, dan modifikasi tembak target pada siswa kelas 6 di SDN 3 Kemelaka Gede. Reaksi perubahan Jihadi, saya sebagai ahli pertama grup Penggas Orkes di SDN 3 Kemelaka Gede. Yang pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ini adalah pendidikan adalah usaha untuk membantu jiwa peserta didik baik jasmani maupun rohani dari fitrahnya menuju manusia peradaban yang lebih baik. Salah satu pelajaran di sekolah dasar adalah materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Karena itu peran guru harus bisa memberikan meaningful agar pembelajaran dapat bermakna, pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran PJOK. Hasil belajar merupakan patokan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa mengikuti proses belajar mengajar. Isu permasalahan yang pertama adalah, adapun salah satu upaya pembelajaran yang diajarkan di SD adalah pada siswa kelas 6 itu permainan bola basket. Gitu. Ada beberapa temuan permasalahan berdasarkan pengalaman saya mengajar di SDN 3 Kemelaka Gede, diantaranya adalah yang pertama masih belum optimalnya pengetahuan siswa tentang fase-fase gerakan memposting bola basket. Gerakan passing dilakukan siswa masih belum sesuai dengan tahapan fase dan gerakan passing bola basket, kurangnya konsentrasi dan akurasi pemain saat melakukan passing, sehingga hasil passing belum mencapai sasaran pada tim, masih lemahnya kekuatan dorongan saat melakukan passing, sehingga hasil passing belum sampai pada target tujuan, masih belum optimalnya koordinasi mata sasaran pada umpan, masih belum optimalnya keaktifan siswa saat pembelajaran bola basket, kurang antusias siswa saat mengikuti pembelajaran bola basket, masih sedikit siswa yang bertanya. Itulah isu masalah pertama mengenai bola basket yang ada di SDN 3 Kemelaka Gede pada siswa kelas 6. Lalu kemudian isu permasalahan yang kedua yaitu mengenai tentang permainan badminton, itu pada siswa kelas 6 juga gitu, di SDN 3 Kemelaka Gede. Itu ada beberapa permasalahan, diantaranya adalah siswa masih belum bisa mengontrol kecepatan pukulan servis, pukulan siswa masih terlalu tinggi sehingga mudah dikembalikan oleh lawan, shuttlecock belum bisa melewati garis area servis lawan, penempatan shuttlecock pada saat servis masih belum tepat pada sasaran. Nah, permasalahan-permasalahan tersebutlah yang menjadikan saya untuk bisa dapat memecahkan bagaimana untuk meningkatkan hasil belajarnya, terutama pada pembelajaran bola basket. Itu upaya yang pertama yang saya lakukan untuk memperbaiki meningkatkan hasil belajar teknik passing bola basket dengan menggunakan model cooperative learning tipe TGT. Ya, tipe TGT itu adalah, menurut Rusma mengatakan bahwa TGT itu memiliki ciri-ciri yaitu belajar dalam kelompok kecil, adanya game turnamen, penghargaan dalam kelompok. Model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang bisa membentuk kelompok 4-6 dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen berbeda-beda. Dalam pembelajarannya ada beberapa tahapan pembelajaran di antara penyajian kelas, pembuatan kelompok, permainan kompetisi, penghargaan. Materi TGT ini tersaji dalam bentuk game dan turnamen antar kelompok, sehingga terdapat unsur reinforcement yang bertujuan untuk terciptanya pembelajaran yang aktif
dan menyenangkan agar kesuksesan belajar itu dapat tercapai bersama dalam kelompok. Selain itu, dalam pembelajaran passing, bola basket dan konsep pembelajaran kelompok-kelompok kecil saat berguna untuk memperbaiki dan mengkoreksi antar siswa dalam kelompoknya, sehingga tercapainya pemahaman siswa dalam pengetahuan serta gerak teknik dasar passing bola basket tersebut. Itu solusi pada permasalahan pertama dengan cara yang pertama yang saya lakukan. Oke, berikutnya adalah solusi pada permasalahan pertama dengan cara yang kedua. Kalau cara yang pertama dengan cooperative learning tipe TGT, cara yang kedua masih dengan cooperative learning namun dengan tipe STAD. STAD disingkat dengan kepanjangannya itu Student Team Achievement Division. Itu merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Ya, dalam STAD sama itu dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa 4 sampai 5 kelompok, dan tingkatan kemampuan jenis kelamin dan latar belakang etik yang berbeda. Artinya dengan metode pembelajaran yang seperti itu bisa dapat meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada pembelajaran yang aktivitasnya ada interaksi di antara siswa untuk saling motivasi, saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Lalu berikutnya adalah solusi pada permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga ini adalah memperbaiki hasil belajar servis pada permainan badminton. Ya, hasil belajar servis pada permainan badminton ini, saya sebagai guru memperbaikinya dengan terobosan menggunakan modifikasi pembelajaran. Yang modifikasi yang diterangkan oleh Mujianto 2009-13 menjelaskan bahwa modifikasi adalah yang kita bisa modifikasi adalah ukuran, berat, bentuk peralatan yang digunakan, lapangan permainan, waktu bermain, lamanya permainan, peraturan permainan, jumlah pemain. Sedangkan secara operasionalnya, modifikasi pembelajaran ini adalah modifikasi permainan berikut. Itu bisa mengurangi jumlah permainan, waktu bermainan dipendek, itu sesuaikan tingkat kesulitan dan karakteristik anak, sederhanakan alat yang digunakan, ubahlah peraturan menjadi sederhana sesuai dengan kebutuhan agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Gitu. Oke, next berikutnya. Itu ya, modifikasi yang saya akan berikan di dalam terobosan yang ketiga ini adalah modifikasi tembak target. Ini dimaksudkan agar materi pembelajaran disajikan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik anak. Tujuan modifikasi tembak target ini untuk memperbaiki gerak siswa dalam servis bola, bulu tangkis, untuk meningkatkan ketepatan siswa dalam melakukan servis. Karena selama ini banyak siswa yang servisnya tidak tepat. Gitu. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan agar mudah untuk dipelajari dengan menyederhanakan ukuran, berat, bentuk peralatan yang digunakan agar mempermudah siswa dalam memahami praktekkan servis tersebut. Modifikasi tembak target pada servis badminton dengan cara memfokuskan siswa untuk mengarahkan shuttlecock pada sasaran yang disediakan. Hal tersebut, siswa akan berarti berkonsentrasi mengarahkan shuttlecock pada sasaran sehingga kegiatan tersebut siswa dapat memperbaiki meningkatkan ketepatan servis dengan memiliki ketepatan yang maksimal. Selain itu, latihan dalam menggunakan tembak target servis akan membuat latihan dengan suasana yang berbeda, lebih nyaman, santai, dan meningkatkan keaktifan dan semangat siswa dalam belajar yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuan ketepatan servis bola bulu tangkis yang pada akhirnya dapat berdampak pada hasil belajar yang lebih baik. Oke, berikutnya adalah waktu dan tempat. Gitu. Ada 4 item yang akan dilakukan selama nanti proses terobosan ini berjalan. Yang pertama itu kegiatan. Pertama itu mencari tahu kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran passing bola basket itu pada Desember 2003 di SDN 3 Kemelaka Gede. Yang kedua merancang kegiatan pembelajaran passing bola basket dengan menggunakan model STAD itu Desember 2024 di SDN 3 Kemelaka Gede. Terus merancang kegiatan pembelajaran passing bola basket dengan menggunakan model TGT Desember 2025 di SDN 3 Kemelaka Gede. Lalu berikutnya yang terakhir adalah merancang kegiatan
pembelajaran servis pada permainan badminton dengan menggunakan modifikasi tembak target Desember 2026 di STN 3 Kemelaka Gede. Next. Berikutnya, maksud dan tujuan dalam laporan ini adalah, maksud pertama adalah sebagai pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ya, tujuannya terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum, itu peserta orientasi atau guru mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika di instansi pemerintah. Peserta orientasi atau guru mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam program pemerintah di unit kerja masing-masing. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran khususnya materi passing bola basket dan permainan badminton. Oke, next berikutnya itu nilai dan etika Dinas Kabupaten Cirebon dan SDN 3 Kemelaka Gede. Adapun visi dan misi Kabupaten Cirebon itu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, dan maju dan aman. Berikutnya visi dan misi SDN 3 Kemelaka Gede. Visinya yaitu mewujudkan siswa beriman, takwa, berprestasi, berbudaya, dan perluasan lingkungan. Adapun misinya adalah menumbuhkan dan memperkokoh keimanan ketakwaan warga sekolah, melaksanakan pembelajaran inovatif, efektif, dan kreatif, meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, prestasi di bidang keagamaan, meningkatkan SDM warga sekolah, meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual, dan emosional, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun, dan ucapan sopan dalam perilaku terhadap sesama berdasarkan iman dan takwa, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan lingkungan sekolah dengan tujuan yaitu sekolah mampu mewujudkan kegiatan dalam bidang keagamaan, kepribadian, kepedulian. Sekolah mampu menghasilkan prestasi di bidang akademik, non-akademik. Sekolah mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah mampu menghasilkan pendidikan dan tenaga pendidikan yang profesional. Sekolah mampu mengembangkan kegiatan, dapat membiasakan kedisiplinan diri dan berkarakter. Sekolah mampu membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam berucap, dan beretika. Itulah nilai dan etika yang dipaparkan. Next. Berikutnya itu rencana kerja PPK. Di dalam rencana kerja PPK itu ada 4 hal. Yang pertama unit kerja SDN 3 Kemelaka Gede. Yang kedua kita mengidentifikasi dulu itu tentang permasalahan. Itu permasalahannya ada 3 hal. Siswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajari tahapan fase gerak passing bola basket dan servis badminton. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran kooperatif learning dengan model TGT dan STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan modifikasi media pembelajaran tembak target, servis badminton untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun yang kedua itu isu yang diangkat yaitu kurangnya model pembelajaran kreatif dan inovatif pada mata pelajaran passing bola basket. Yang kedua, kurangnya modifikasi media pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada mata pelajaran servis pada permainan badminton. Adapun gagasan yang diangkat yaitu yang pertama penggunaan model pembelajaran kooperatif learning tipe TGT dan STAD dengan tujuan untuk peningkatan hasil belajar passing bola basket di SDN 3 Kemelaka Gede. Yang kedua itu penggunaan modifikasi media pembelajaran tembak target untuk hasil belajar servis badminton di SDN Kemelaka Gede. Ya. Nah, adapun rencana kerja PTK selama nanti masa kontrak ada beberapa hal. Yang pertama, nomor 1 yaitu kegiatan pertama mencari tahu kesulitan peserta didik pada pembelajaran passing bola basket. Tujuan kinerja untuk memudahkan siswa dalam menerima pelajaran passing bola basket. Indikator pencapaiannya adalah tercapainya peningkatan kemampuan siswa pada pembelajaran passing bola basket itu pada Desember 2023. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran passing bola basket dengan menggunakan model STAD. Tujuan kinerjanya adalah untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan kegiatan pelajaran passing bola basket. Indikator pencapaiannya adalah tercapainya peningkatan kemampuan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran passing bola basket yang dilaksanakan Januari sampai Desember 2024. Berikutnya yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran passing bola basket dengan menggunakan model TGT. Untuk tujuan kinerjanya adalah untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan kegiatan pelajaran passing bola basket.
indikator pencapaian adalah tercapai peningkatan kemampuan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran passing bola basket yang dilakukan Januari sampai Desember 2025. Yang berikutnya adalah yang terakhir adalah merancang kegiatan pembelajaran servis pada permainan badminton dalam menggunakan modifikasi tembak target untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan kegiatan pelajaran servis pada permainan badminton. Indikator pencapaiannya adalah tercapainya peningkatan kemampuan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran servis pada permainan badminton yang akan dilakukan waktu pelaksanaannya yaitu Januari sampai Desember 2026 di SDN 3 Kementerian Gede. Next berikutnya. Berikutnya adalah penutup. Ya, penutup ada dua hal. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari hasil kebutuhan sekolah yang akan materi yang harus dikuasai peserta didik, maka dengan metode cooperative learning, dengan metode TGT dan STHD, serta modifikasi media pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat lebih mudah mengakses materi agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga memberikan pengaruh dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Serta sesuai dengan misi SDN 3 Kemelaka Gede, yaitu meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi di bidang olahraga khususnya. Ya, sarannya adalah melihat dari tujuan rencana kerja tersebut diharapkan metode TGT, STAD, dan modifikasi tembak target pada dapat diterapkan dan dikembangkan untuk mata pelajaran olahraga lainnya. Terima kasih, demikian yang bisa saya presentasikan untuk kegiatan laporan orientasi P3K melalui presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.